Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu. Kepo nggak sih mau belajar apa? Oke, Ibu bagi ya. Hubungan roda-roda dengan tali. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian harus ingat-ingat dulu nih materi GMB. Kenapa GMB? Karena hubungan roda-roda dengan tali itu masuk ke salah satu sub materi gerak melingkar beraturan. Sebelumnya masih ingat nggak sih apa itu GMB? Oke, GMB adalah gerak melingkar. Oke, benar, di lintasan melingkar dengan kecepatan tetap. Nah, besaran fisis apa aja sih yang ada di GMB? Ada periode, ada kecepatan sudut, ada percepatan linear, banyak kan? Nah, ada kecepatan linear juga. Coba kalian ingat-ingat lagi. Oke, lalu apa aja persamaan yang ada pada GMB? Nah, tadi kan besarannya udah kita sebutin tuh. Itu ada beberapa persamaan kan? Kayak contohnya periode. Periode itu apa sih? Periode itu persamaannya bagaimana? Terus kecepatan linear itu persamaannya bagaimana? Oke, kecepatan linear itu persamaannya adalah omega dikalikan dengan R. Itu kalau berhubungan dengan kecepatan sudut. Lalu kalau kecepatan linear itu omega dikali R, berarti omega itu adalah V per R. Benar banget. Oke, lalu coba deh, hubungan roda-roda dengan tali itu ada hubungannya loh dengan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kalian pernah nggak sih naik sepeda biasa ya ini, naik sepeda. Nah, coba deh kalau kalian pernah naik sepeda, coba kalian perhatiin baik-baik rantai sepedanya sama pedal sepedanya. Ketika kalian pedal sepedanya, apa yang terjadi pada roda-rodanya atau pada ininya, gerigi? Yap. Oke, lihat. Ketika anak ini memedal sepeda, terus gear depan sama gear belakangnya gerak. Jadi kayak pedalnya kan di depan nih, gear depan. Dia muter, tapi yang belakang ikut gerak. Nah, itu kenapa sih? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Itu adalah hubungan roda-roda dengan tali atau roda-roda yang setali. Karena kita pakai konteksnya adalah sepeda yang itu adalah rantai ya, jadi bisa juga hubungan roda-roda dengan tali dalam tanda kutip rantai sepeda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hubungan roda-roda dengan tali atau setali? Hubungan roda-roda dengan tali itu adalah salah satu jenis dari hubungan roda-roda dalam gerak melingkar. Hubungan roda-roda dengan tali itu terjadi saat apa? Hubungan roda-roda dengan tali terjadi saat ada dua buah roda yang letaknya tuh jauh, terus dihubungkan nih sama tali. Nah, tali atau rantainya itu sama. Jadi, akhirnya kan kayak tadi nih, yang depan gerak, yang belakang ikut gerak. Jadi, berpengaruh pada arah sama kecepatannya. Nah, prinsip dasarnya gini nih, kecepatan linear itu kan pada titik yang bersentuhan dengan tali tadi sama untuk kedua roda yang terhubung karena berpengaruh, ingat? Jadi, kalau tali yang bergerak itu dengan kecepatan V, otomatis setiap roda yang tersambung itu kecepatannya juga V pada kelilingnya. Nah, arah putarannya sama nggak, Bu? Sama, arah putarannya sama. Kedua gear ini di sepeda, dia arah putarannya sama. Kalian tadi udah lihat videonya kan? Sama kan? Nah, gitu. Kalau dia searah jarum jam, ya sama searah jarum jam. Kalau dia berlawanan, ya berarti sama juga, dia berlawanan. Lalu, untuk kecepatan sudutnya di rantai di gear tadi, itu sama nggak, Bu? Kecepatan sudutnya itu berbanding terbalik dengan jari-jari rodanya. Jadi nih, kalau jari-jari rodanya lebih kecil, otomatis dia muternya kan lebih cepat tuh. Berarti kecepatan sudutnya lebih besar. Tapi kalau jari-jari rodanya itu besar, nah
berarti otomatis kecepatan sudutnya akan lebih lambat. Oke, atau lebih kecil. Oke, jadi berbanding terbaliknya untuk omeganya. Lalu persamaannya bagaimana? Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kan tadi ingat prinsip dasarnya. Kecepatan linear antara depan dan belakang itu sama. Kalau sama, berarti yang depan kita anggap dengan V1, yang belakang kita anggap V2. Jadi sama nih, V1 sama dengan V2. Oke, lalu karena udah sama, tadi ingat kalau dia muter gini, berarti kan ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah omega. Omega. Terus ada jari-jari gear atau rodanya. Nah, sekarang tinggal dimasukin ke persamaan yang udah kita peroleh di prinsip dasarnya tadi, di mana kecepatan linear untuk gear 1 sama dengan kecepatan linear pada gear 2. Oke, tinggal dimasukin aja di mana persamaan V atau kecepatan linear adalah omega dikalikan dengan R. Benar. Jadi tinggal dimasukin menjadi omega 1 dikalikan R1 itu sama dengan omega 2 dikalikan dengan R2. Oke, kalau udah kita sederhanakan nih biar satu ya, biar jadi satu nih, jadinya R1 per R2 sama dengan omega 1 dikali dengan omega 2. Di mana tadi R itu adalah jari-jari, berarti untuk R1 itu jari-jari roda 1, R2 itu jari-jari roda 2. Lalu untuk omega, omega tadi apa? Kecepatan sudut. Kecepatan sudut 1 untuk roda 1, kecepatan sudut 2 untuk roda 2. Di mana satuan dari kecepatan sudut adalah radian per second. Sedangkan untuk jari-jari, untuk jari-jari roda itu tadi satuannya belum kesebut ya, satuannya adalah meter. Lalu sekarang kecepatan linearnya. Kecepatan linear dari roda 1 berarti di situ adalah V1, untuk kecepatan linear roda 2 adalah V2 dengan satuannya meter per second. Benar banget gitu ya. Jadi saat ini muter ke depan searah jarum jam, yang belakang sini juga ikut muter ke depan. Gitu, karena dihubungin sama tali. Tuh, jadi berpengaruh. Ingat ya, otomatis V-nya sama dengan V1 sama dengan V2. Oke? Prinsipnya dapat. Persamaannya juga udah dapat. Jadi bisa kita simpulin, hubungan roda-roda dengan tali itu terjadi saat ada dua buah roda, letaknya berjauhan, dihubungin sama tali. Atau kalau di sepeda itu kan rantai. Nah, talinya harus sama loh ya. Kalau talinya beda, nggak nyambung, nggak berpengaruh. Oke, sehingga arah sama kecepatan linear rodanya itu sama. Oke, maka V1 sama dengan V2. Oke, namun kecepatan sudutnya itu berbanding terbalik. Ingat, kalau jari-jari rodanya makin besar, kecepatan sudutnya makin kecil. Kalau jari-jari rodanya makin kecil, berarti omega atau kecepatan sudutnya makin besar. Oke, dari semua materi tadi, jadi bisa disimpulin nih persamaan dari hubungan roda-roda yang setali, atau omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Jadi R1 per R2 sama dengan omega 1 dikalikan omega 2. Oke, bagaimana? Aman? Kalau aman, kita tes ya, kita coba kerjain satu soal tentang hubungan roda-roda yang setali. Udah jelasin kan tadi hubungan roda-roda sama tali itu konsepnya gimana, prinsip dasarnya gimana, terus persamaannya gimana, kok bisa dapat persamaan itu. Nah, sekarang kita terapin apa yang udah kalian pelajari ke kuis. Oke, mari kita coba kerjakan kuisnya. Kalian bisa coba juga ya, kalian tinggal klik atau scan QR di kode QR yang udah aku kasih. Terus tinggal mulai dan nanti biasanya ada rankingnya di akhir.
selamat mencoba. Nah, sebelumnya mari kita cobain satu soal atau beberapa soal, lalu kita bahas bareng-bareng dulu. Ini salah satu contoh soalnya nih. Konsepnya dulu, kalau dua roda dihubungkan satu tali, kecepatan linearnya tadi apa? Sama, benar. Oke, ini persamaan matematisnya. Kita skip dulu. Sekarang kita coba kerjakan soal ini. Salah satu contoh soalnya, dua roda yang dihubungkan dengan tali bergerak tanpa slip. Roda besar jari-jarinya 0,3 meter, sedangkan yang kecil 0,15 meter. Nah, kecepatan sudut dari roda yang besar itu adalah 50 radian per second. Terus, kecepatan sudut yang roda kecilnya berapa? Oke, mari kita coba kerjakan, oke? Oke, ini ya. Berarti tadi yang diketahui kan ada R1. R1-nya tadi 0,3. Oke, 0,3 M. Sorry ya kalau jelek tulisannya. Terus ada R2. R2-nya berapa? R2-nya tadi diketahui 0,15 meter. Terus, apalagi ada omega 1 yang besar. Oke, omega 1-nya 50 radian per second. Oke, kita tulis di sini. S. Oke, berarti yang ditanya siapa? Omega 2-nya. Tanda tanya. Oke, cara nyarinya gimana? Kita pakai persamaannya. Persamaannya boleh yang omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Oke, kita masukin angkanya. Omega 1 tadi 50. Oke, 50 dikali dengan 0,3. Oke, sama dengan omega 2-nya yang dicari. R2-nya 0,15. Oke, berarti bisa dituliskan omega 2 sama dengan ini perkalian dari 50 dikali 0,3, hasilnya berapa? 15. 15 per berapa? 0,15. Oke. Nah, berarti hasilnya berapa ini? 15 dibagi 0,15. Hasilnya adalah 100 radian per second. Oke, gampang kan? Gampang dong? Oke, ingat. Coba kalian lihat ini. Omega 1-nya 50 radian per second. Itu kan tadi gede kan jari-jarinya 0,3. Terus yang kedua itu jari-jarinya 0,15. Itu kan juga gede. Itu kan lumayan lebih kecil daripada yang pertama. Nah, omega 2-nya ketemu 100 radian per second. Nah, bener kan berarti teori atau prinsip dasarnya tadi? Kalau kecepatan sudut itu berbanding terbalik dengan jari-jari aja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga membantu ya. Oke, jangan lupa kuisnya dicobain di rumah. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen ya. Atau ada yang salah atau kurang jelas mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat.